Masih bulan Mei, bawaannya udah mau liburan aja ya. Hawa-hawa liburan sekolah makin dekat nih. Ya kalau masa liburan sekolah, kan gak cuma anaknya aja yang mau libur. Orang tuanya sih otomatis akan sempatkan waktu buat berlibur. Ya nggak? Ya nggak? Siapa tahu aja nih, ini bisa jadi referensi arah berlibur nanti. Nah, cek dulu aja deh, Fems. Wow, ada barongsai. Padahal bukan hari raya Imlek loh. Jangan heran, soalnya di acara Festival Keraton Nusantara, berbagai seni budaya kita memang sengaja ditampilkan. Asik kan? Seluruh kegiatan festival berlangsung di 3 keraton yang ada di Cirebon. Tapi yang paling banyak sih acaranya digelar di Keraton Kasepuhan. Fems, pertunjukan Paksi Nagaliman memadukan 3 unsur kebudayaan, yaitu Arab, Cina, dan India. Makanya, barongsai juga dimainkan. Paksi Nagaliman menjadi simbol pembauran dan penghargaan terhadap keberagaman yang ada. Paksi Nagaliman sendiri adalah perwujudan dari hewan mitologi berupa Garuda, naga, dan gajah. Usai pagelaran Paksi Nagaliman, acara dilanjutkan dengan iring-iringan kirap prajurit keraton senusantara. Diperkirakan nih, ada 50 perwakilan keraton dari seluruh Indonesia loh. Wah, kita seperti diajak kembali ke masa lalu ya, Fems. Semuanya diberi kesempatan untuk tampil ke tengah lapangan. Giliran Kerajaan Puri dan Pasar Bali itu yang beraksi. Mereka mempersembahkan tari-tarian khas Bali. Fems, selanjutnya peserta kirap mulai bergerak, menyusuri jalan lemah Wungkuk, Pecinan, Pasuketan, hingga berakhir di alun-alun Kejaksaan. Meski panas terik, semuanya semangat kok. Pokoknya keren banget ya, Fems. Wait, Fems, jangan salah. Mamang-mamang ini bukan lagi buat crepes atau kuliner asal Parancis itu tuh. Apalagi kulit lumpia asal Semarang. Si mamang ini nih dia lagi buat kerupuk. Unik ya cara pembuatannya. Tapi bukan cuma unik, ukurannya pun super besar. Kalian pasti penasaran kan? Kerupuk apaan tuh gede banget? Ini nih camilan khas Bogor, Fems. Namanya kerupuk asoy. Widih. Kalau makan kerupuk segede gini sih dijamin kenyang. Buat penggemar kerupuk, nggak boleh nih ngelewatin varian kerupuk yang satu ini. Soalnya bukan cuma ukurannya nih yang spesial, cita rasanya pun nggak kalah istimewa loh, Fems. Kerupuk asoy ini mungkin nggak setenar jenis kerupuk lainnya, tapi di kota hujan, camilan renyah ini menjadi favorit loh, Fems. Apalagi kalau dinikmati bareng kuah atau saus kacang. Raos pisan. Kerupuk asoy ini biasanya jadi incaran pada saat bulan puasa tiba, Fems. Size-nya emang jumbo, ampuh banget nih buat menghalau lapar setelah berpuasa seharian. Usaha rumahan kerupuk asoy ini banyak ditemukan di wilayah Lewiliang, Kabupaten Bogor, Fems. Dahulu, dalam sehari, produksi kerupuk asoy ini bisa mencapai belasan bahkan puluhan bal berisi ratusan keping kerupuk asoy. Tapi kini setelah pandemi, jauh berkurang hingga 50%. Meski begitu, banyak pengrajin rumahan yang tetap menjalankan usaha ini kok, Fems. Proses pembuatan ini dimulai dengan mencampurkan bahan-bahan yang sudah disiapkan dan kemudian diaduk hingga merata. Setelah itu, menggunakan loyang datar seperti ini, Fems. Nah, meski terlihat mudah, kalau belum biasa, adonan nggak akan bisa dibentuk dengan baik loh. Lihat tuh, teteh-teteh gelis. Gagal pisan, membuat bentuk kerupuk asoynya. Yang ada malah bolong-bolong ya, teh ya. Tenang, teh, jangan patah semangat. Pokoknya mah harus banyak latihan. Siapa tahu habis ini teteh direkrut jadi karyawan, ya kan? Oh iya, Fems, untuk membuat kerupuk asoy yang ngena, bahan pembuatan adonannya juga harus tepat nih. Salah-salah adonan terlalu cair dan nggak bisa dicetak. Lagi-lagi emang orang Sunda ini nggak bisa jauh-jauh dari tepung aci ya. Kerupuk asoy ini juga menggunakan bahan utama dari tepung aci atau tepung kanji, Fems. Gak heran sih, Fems, soalnya kandungan pati pada tepung kanji ini akan menghasilkan kerupuk yang sangat renyah dan kenampakan pori yang tidak rapat, sehingga kerupuk akan berasa lebih mudah hilang di dalam mulut. Jadi kriuk-kriuk nyes. Setelah adonan dicetak, kerupuk asoy harus dijemur terlebih dahulu selama kurang lebih 12 jam hingga kering. Baru deh kerupuk dapat digoreng. Tapi berbeda dengan kerupuk lainnya yang bisa digoreng bersamaan. Karena ukuran yang besar dan tipis, kerupuk asoy ini harus digoreng satu persatu, Fems, agar bentuknya ini gak rusak dan dapat mengembang sempurna. Selain diminati bersama bumbu kacang, kerupuk asoy ini juga kerap kali disantap sebagai teman makan asinan sayur atau manisan buah. Waduh, cocok banget nih.
Seger manisnya asinan berpadu ciamik dengan gurih renyahnya kerupuk asoy. Mantap deh fams. Oh iya, bagi yang penasaran, meski rumah produksinya di Bogor, tapi kerupuk asoy ini udah melalang buana hingga ke Jakarta serta Banten fams. Cus deh, ulik-ulik nih keberadaannya di kota kamu. Fams, widih, layangannya jumbo-jumbo banget fams. Warna-warni dengan berbagai macam bentuk. Cakep. Wait, tapi tunggu dulu nih fams. Layangan emang keren, tapi nih gak akan lengkap tanpa adanya benang gelasan yang membentang, mengikat dan mengikuti arah terbangnya layangan. Meski sering terlewatkan, benang gelasan ini jadi faktor yang gak kalah penting loh dalam pembuatan layangan. Gimana enggak? Coba bayangin nih, tanpa adanya benang gelasan ini, layangan ini dia bisa kabur ke sana kemari tanpa arah. Selain itu, dalam festival layangan atau adu layangan, kualitas benang gelasan yang digunakan jadi faktor penting loh fams. Kebeneran nih, tim Ragam Indonesia sengaja mengulik serba-serbi pembuatan benang gelasan oleh salah satu rumah produksi yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Fams, buat kamu yang belum tahu nih, benang gelasan layangan adalah benang yang digunakan untuk membuat dan mengendalikan layangan. Nama bekennya sih tali layangan fams. Benang ini terbuat dari serat sintetis atau katun yang kuat dan tahan terhadap tekanan angin dan gesekan yang dihasilkan saat layangan terbang. Oh iya fams, layangan pertama kali ditemukan oleh orang Tiongkok pada abad ke-5 sebelum Masehi. Awalnya, layangan digunakan untuk tujuan militer. Tapi seiringnya waktu nih, layangan juga digunakan untuk hiburan. Pada awalnya, benang yang digunakan untuk mengendalikan layangan ini terbuat dari sutra. Namun, benang sutra ini terbukti tidak cukup kuat untuk mengendalikan layangan yang besar dan berat. Sehingga akhirnya, benang serat sintetis dan katun ditemukan dan digunakan sebagai pengganti benang sutra. Terdapat beberapa jenis benang gelasan. Yang paling umum sih digunakan adalah benang gelasan jenis katun, polyester, kevlar, dacron, spektra, dan nilon. Pemilihan jenis benang yang tepat sangat penting fams dalam memastikan kekuatan dan kemampuan pengendalian layangan. Pabrik pembuatan benang gelasan yang udah legend banget, namanya Pabrik Benang Gelasan Raja Wali. Pabrik ini udah berdiri sejak tahun 1982 loh. Ternyata nih, untuk membuat benang gelasan dengan kualitas yang oke punya, tahapan yang dijalankan ini cukup sulit dan panjang fams. Pertama-tama, benang katun diikatkan ke papan khusus yang disebut sebagai gedeblak dalam bahasa Sunda. Setelah itu, benang disikat menggunakan adonan telur dan pewarna. Proses ini merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam pembuatan benang gelasan fams. Soalnya, proses penyikatan ini membantu membersihkan dan menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan dari serat kapas. Fungsi utama sikat telur adalah untuk menghilangkan lilin alami atau lilin sintetis yang ditemukan pada serat kapas. Lilin ini dapat mempengaruhi kemampuan serat untuk menyerap pewarnaan atau zat pengikat lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menghilangkan lilin tersebut agar serat kapas ini dapat menyerap zat-zat dengan baik dan menghasilkan warna yang konsisten pada benang gelasan. Selain itu, sikat telur ini juga membantu untuk membersihkan serat kapas dari kotoran dan debu yang menempel. Serat kapas yang bersih akan menghasilkan benang gelasan yang lebih halus dan berkualitas baik. Proses penggunaan sikat telur pada pembuatan benang gelasan ini dilakukan dengan cara menarik serat kapas melalui sikat telur yang terbuat dari bulu burung atau rambut kuda. Serat kapas akan melewati sikat telur dan membersihkan kotoran dan lilin yang menempel. Dengan menggunakan sikat telur dalam proses pembuatan benang gelasan, serat kapas dapat dibersihkan secara efektif dan benang gelasan yang dihasilkan akan berkualitas baik. Setelah proses ini, kemudian benang digulung dalam gulungan kaleng untuk kemudian dimasukkan ke proses penjulupan benang ke dalam adonan beling telur. Sekaligus proses pengeringan dengan cara membentangkan benang sepanjang mungkin. Proses penculupan dan pengeringan adonan beling telur ini merupakan tahap penting dalam pembuatan benang gelasan. Adonan beling telur akan membantu memperkuat dan memberikan kekakuan pada benang, sehingga benang yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan tahan lama. Dalam proses ini, adonan beling telur ini akan menempel pada benang secara merata, sehingga benang gelasan ini akan memiliki kekuatan dan kualitas yang bagus, fams. Setelah itu, barulah benang dikukus. Proses pemasakan pada suhu yang tinggi ini akan membuat adonan beling ini menempel dengan lebih kuat pada benang, sehingga benang gelasan ini siap digunakan untuk pembuatan layangan atau produk lainnya. Oh iya fams,
Proses pembuatan benang gelasan ini membutuhkan ketelatenan tinggi loh, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya juga lama, fams. Makanya, setiap pekerja cuma boleh melakukan satu tahap pembuatan benang gelasan agar kualitas setiap benang gelasan ini tetap terjaga. Bayangin aja nih, fams, setelah bekerja seharian, rumah produksi ini rata-rata hanya mampu menghasilkan 4 hingga 50 benang gelasan loh. Tapi tentunya dengan kualitas numero uno dong. Harga benang gelasan di sini bermacam-macam, fams. Mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah. Harga ini tergantung dari kualitas benang gelasannya. Bagi para pelaku atau yang hobi memainkan layangan sih, harga ini nggak jadi masalah demi mendapatkan kualitas benang gelasan yang ciamik. Oh iya, fams, distribusi benang gelasan dari pabrik gelasan Raja Wali ini ternyata nggak cuma untuk warga Sukabumi atau Jawa Barat aja. Konsumennya bahkan sampai ke seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Hong Kong dan Belanda, fams. Wah, saik. Membanggakan banget kan tuh, fams. Ini baru nih, Ragam Indonesia, Indonesia Mendunia. Woo! Wets, seru banget nih ngegorengnya. Ayo, fams, penggemar camilan, mari berkumpul. Ini dia nih, camilan asik yang jadi favoritnya orang Sunda, Tiktak Cikur. Wait, salah deng. Bukan cuma warga Jawa Barat aja nih yang doyan ngambil beginian. Ini sih kudapan favorit sejuta umat. Gimana enggak, fams? Rasanya yang gurih berempah serta teksturnya yang kriuk cocok banget nih buat jadi teman makan pengganti kerupuk ataupun sekedar buat menemani suntuk. Nih, Joy ajak nih ya ke salah satu pabrik pembuatan Tiktak Cikur di Jawa Barat. Yuk! Tempatnya di Like Earth. Maksudnya sih di Sukabumi, fams. Camilan dari tanah Sunda ini memang sekilas nampak keras, fams. Padahal kalau digigit renyah di luar, lembutnya di dalam. Alias gak akan bikin gigi keropos kok. Justru sensasi garingnya itu pas banget buat disantap bareng bakso atau sajian berkuah lainnya. Kalau di Jawa Barat, Tiktak Cikur ini paling sering disajikan dengan bakso aci. Iya, bakso kenyal-kenyal ini pastinya bakal terasa makin nikmat ya kalau dinikmati bersama kriuknya Tiktak Cikur. Apalagi rasa segar dari cikur ini menambah kelezatan kuah aci pedas gurih. Wih, mantap. Aduh, nenggelis. Aa Joy jadi kabita alias ngiler banget ngeliatnya. Seru banget sih. Oh iya, fams, cikur dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan nama kencur. Rempah ini merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Banyak yang bilang nih, kencur merupakan tanaman asli Malaysia atau Indonesia. Tapi banyak juga nih info yang mengatakan bahwa rimpang ini berasal dari India. Akar-akaran bernama latin Kaempferia galanga ini jadi salah satu bahan penting dalam adonan Tiktak Cikur, fams. Meski ada yang gak suka sama aroma atau rasanya nih, fams, cikur ini memang jadi favorit warga Jawa Barat dalam berbagai bahan masakan. Selain tiktak, makanan lain yang sering menggunakan kencur dalam jumlah banyak pada makanan Sunda adalah nasi cikur ataupun sambal cikur. Katanya sih, justru cita rasa yang unik ini menambah semangat dan nafsu makan. Gak heran, fams, kencur ini nggak cuma sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan, tapi juga sebagai bahan dasar dalam pembuatan jamu. Contohnya, beras kencur yang bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Selain kencur, tepung kanji ini juga jadi bahan utama pembuatan tiktak, fams. Tahu dong, kalau di tanah Pasundan, tepung yang berbahan dasar singkong ini memang populer banget jadi bahan dasar olahan makanan ataupun cemilan. Ada bakso aci, aci goreng atau cireng, aci gulung atau cilung, cirembai atau aci merambai, dan masih banyak lagi, fams. Masyarakat Jawa Barat memang jago banget nih mengolah tepung kanji atau tepung aci. Soalnya, fams, sejak zaman dulu nih, singkong tumbuh subur di Jawa Barat, sehingga provinsi ini terkenal sebagai penghasil tepung kanji terbesar di Indonesia. Meski terlihat rumit, proses produksinya ini ternyata nggak terlalu sulit kok. Setelah adonan rampung, tiktak tinggal dicetak aja tuh. Karena udah terbiasa, pengerjaannya juga ekstra cepat kok. Sat, 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 sat. Nah, ini dia nih, fams, yang membuat rasa cikur ini makin ngenah pisan. Nah, proses penggorengan tiktak ini masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan tungku dengan kayu bakar. Kebayang dong, aroma tiktak yang sudah sedap makin menggoda pastinya. Oh iya, fams, dalam sehari, para pengrajin ini dapat memproduksi jutaan butir tiktak loh, fams. Terdapat beberapa jenis kemasan. Kalau buat dijual lagi, biasanya pembeli lebih memilih untuk memborong versi karungannya untuk dikemas kembali.
Tapi buat pembeli yang ingin menjual sasetan ini juga bisa. Ada pilihan seperempat, setengah, ataupun 1 kilogram. Hampir lupa, ada juga kok varian mininya. Buat kamu yang penasaran sama nikmatnya cikur langgeng sari, gak usah jauh-jauh ke Sukabumi. Soalnya produk yang satu ini udah tersebar hingga ke Bandung, Bogor, Jakarta, dan juga Banten, fams. Budidaya dan ternak, Indonesia juga gak kalah juara, fams. Selalu ada hasil terbaik yang dihasilkan tanah Nusantara ini. Kalau kita jeli nih, tengok-tengok nih sekitar kita, pasti bisa melihat dan merasakannya. Yaudah, kita lihat nih, ada apa aja. Kalau di kawasan Gunung Dieng, Jawa Tengah, ini dia nih jawarannya. Emang cocok banget sih, fams, sama iklim dan cuacanya yang dingin pegunungan. Domba-domba yang berbulu tebal ini tentu jadi gak kegerahan dan jadi nafsu makan. Hasilnya pun melimpah. Langsung aja nih, kita cek di satu yang satu ini ya, fams ya. Hewan ternak juga nggak mau ketinggalan festival, fams. Dodi alias si domba Dieng ikut terlibat kegiatan kebudayaan Nusantara. Wah, gemuk-gemuk ya. Wih, gemoy banget. Dodi atau domba Dieng disebut juga domba batur. Jenis domba ini cocok hidup di dataran tinggi Dieng. Soalnya tahan terhadap cuaca dingin dan bisa berkembang pesat, fams. Terus ngapain ya si Dodi dikumpulin di sini? Mau reuni kali ya? Gak kok, fams. Si Dodi ini ternyata mau ikutan unjuk gigi dalam kompetisi. Pesertanya banyak juga nih, ada ratusan. Kemampuan peternaknya juga ikut diuji loh. Mereka ikutan lomba mencukur bulu si Dodi. Ada 2 kategori lomba cukur Dodi, fams. Pertama, cara manual dengan gunting, fams. Kedua, dengan alat cukur elektrik yang modern. Gak gampang loh mencukur bulu si Dodi. Soalnya tebal banget kayak permadani Turki. Selain kebersihan, kerapihan, dan kecepatan, skill peternak saat mencukur juga menjadi nilai plus. Lihat tuh, si Dodi pasrah aja tuh saat dicukur. Menurut sejarahnya, jenis domba batur bukan domba asli dataran tinggi Dieng. Sekitar tahun 70-an, Presiden Soeharto menyerahkan bantuan ratusan ekor domba merino dari Australia untuk dikembangbiakan di Dieng. Oleh para peternak, domba merino kemudian dikawin silangkan dengan domba gembel asli Dieng. Hasilnya, bulu domba batur lebih tebal, gemuk, dan kekar. Dulu, bulu domba batur yang tebal ini dianggap sebagai limbah, fams. Tapi sekarang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bulu domba lalu dibersihkan dan dicuci sampai tak ada lagi di kotoran yang tersisa, agar terbebas dari kuman dan kemudian dijemur deh. Kalau dibandingkan dengan serat sintetis, wool dari bulu domba konon lebih aman dan nyaman, gak bikin alergi kulit, fams. Pembuatan wool bulu domba batur prosesnya cukup sederhana. Dengan bantuan jarum, bulu domba dipadatkan dengan cara ditusuk-tusuk. Harus sabar nih, supaya hasilnya bagus. Nah, ini dia hasil kerajinan tangan dari wool bulu domba batur. Gimana? Lucu kan? Harganya juga terjangkau, mulai Rp10.000 aja. Kalau datang ke Pasar Tanah Abang, jangan cuma belanja baju-baju aja, fams. Boleh juga nih melipir dan mampir ke sini. Ada kuliner khas dari daging domba. Wits, bukan domba sembarangan ya. Ini dombanya jenis domba Afrika. Uniknya lagi nih, fams, yang masak ini adalah Haji Ismail, yang juga berasal dari Afrika. Tepatnya negara Mali di Afrika Barat sana. Ulala! Tempat makan legendaris ini sudah berdiri sejak tahun 1998. Pelanggan setianya, nggak usah ditanya, fams. Banyak banget penggemarnya. Padahal tempat makan ini nggak pasang pelang nama loh, fams. Mulai dari jam 8 pagi, bau-bau harum semerbak daging domba yang dimasak ini mulai menyeruak. Smoky abis deh pokoknya, fams. Kalau di sini, lemak-lemak daging akan disisihkan. Para petugas masak memotong-motongnya sendiri. Gak seperti sate pada umumnya, fams. Potongan sate domba Afrika ini besar-besar loh. Setelah dipotong, daging domba akan dimasak sampai matang. Gak cuma dipanggang, dagingnya bolak-balik diungkap dan dipanggang sampai benar-benar matang. Ya, kira-kira proses masaknya begini aja udah lebih dari setengah jam sendiri nih. Oh iya, daging domba ini nggak perlu dicuci sebelum dimasak ya. Soalnya proses pencuciannya ini justru akan membuat daging menjadi amis dan perengus. Kalau daging domba ini mulai kecoklatan dan kering, artinya sudah siap nih, fams.
Kemudian dagingnya akan direbus atau diungkep selama 1 jam agar tekstur dagingnya nanti menjadi lembut. Kalau udah matang, air rebusan daging akan dibuang. Soalnya air ini mengandung lemak yang sudah larut karena proses perebusan. Jadi nggak usah takut nih mengkonsumsi sate domba ini ya. Soalnya dijamin rendah kolesterol. Selanjutnya daging domba ini akan dipanggang lagi untuk mengurangi kadar air. Sekaligus sebagai langkah terakhir untuk membakar semua lemak yang tersisa dengan sempurna. Nah, sudah jadi nih. Sekarang tinggal dihidangkan deh. Daging akan dipotong kecil-kecil agar mudah disantap. Kemudian taburkan bumbu bubuk yang didatangkan langsung dari Afrika. Oh iya, cacahan bawang bombaynya jangan lupa fams. Agar bumbu tersebar merata harus diaduk dengan benar ya. Kiri kanan, kayak goyang hula-hula. Nah, lanjut hangatkan sebentar agar bumbu meresap sempurna. Nah, ini dia nih yang juga unik nih. Makan daging dombanya pakai tambahan karbohidrat juga. Wait, tapi bukan nasi, melainkan pisang goreng. Pisang yang dipakai ini jenis pisang tanduk yang masih mengkal. Gak pakai bumbu macam-macam, cukup digoreng aja nih sampai kecoklatan. Setelah melalui proses yang panjang, seloyang hidangan daging Afrika siap disantap. Unik kan? Pakai pisang makannya. Kalau di Afrika sana, pisang memang jadi sumber karbohidrat favorit. Makanya, Afrika jadi daerah dengan jumlah konsumsi pisang terbesar di dunia. Gimana? Enak nggak, Fems? Dagingnya lembut, rasanya ada manis, ada asin, ada asam juga. Nikmatnya beda deh pokoknya. Gak heran sih kalau yang datang ini dan pesan gak habis-habis setiap harinya. Selain nikmat, porsinya banyak banget. Bisa ajak makan orang se-RT nih kayaknya. Hehehe. Ini dia nih, yang juga salah satu juara hasil budidaya perikanan di Indonesia. Yap, udang. Banyak cara untuk beternak udang ini, tapi yang satu ini unik banget. Bakal nggak nyangka deh pokoknya. Ngomongin udang, hewan yang satu ini ternyata mudah ditemukan di semua genangan air. Mau jenis air tawar, asin, atau payau, udang masih bisa hidup kok. Wah, kalau saya sih tetap nggak bisa hidup lah tanpa kamu, Fems. Bercanda ya, Fems. Misalnya aja udang yang dipelihara di sawah ini, Fems. Udang di sini dipelihara untuk memanfaatkan parit irigasi supaya ada nilai tambahnya. Sebelum dipanen, parit irigasi harus dikuras dulu ya, Fems. Lihat tuh, udang-udangnya pada loncat-loncat kegirangan. Lahan seluas 1 hektar bisa menghasilkan 50-100 kg udang loh. Jadi petani nggak cuma mendapatkan hasil sawah berupa beras, tapi juga udang, Fems. Udang yang sudah dipanen dipindahkan ke air bersih sambil dicuci. Next, udang disortir dulu nih sebelum dijual. Udang galah kayak gini gak cuma menambah pendapatan petani, tapi bisa sekalian menghemat biaya pestisida, Fems. Soalnya, udang menjadi pembasmi hama alami di sawah. Gak perlu lagi deh tambahan pembasmi hama dari bahan kimia. Tahu nggak, Fems? Di dunia ini ada lebih dari 42.000 jenis udang-udangan atau krustasia. Wah, banyak banget ya. Gak mungkin semuanya bersembunyi di balik batu kan? Mau udang air tawar ataupun air laut, udang kecil maupun besar, banyak yang sudah berhasil dibudidayakan. Kalau yang ini sih, terkenal sebagai udang jumbo. Ya, boleh dibilang udang air tawar ini badannya bongsor gitu, Fems. Sekarang kita lagi ada di salah satu sentra budidaya udang, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Bukan sembarang udang ya, Fems, melainkan udang galah. Nah, dapet tuh udangnya. Ini yang jantan ini. Bapak bisa dapat yang gede. Waduh. Itu yang jantan, Mbak. Ini yang betina ini. Oh, ini yang jantan. Kan ada telurnya kalau betina. Oh iya, ini ada telurnya. Dadah. Udang galah memang beda sama udang biasa, Fems. Ukurannya lebih besar dan kepala yang berbentuk kerucut. Bahkan daging udang galah enak juga loh kalau dimakan mentah. Orang Jepang bilang namanya sashimi. Manis ada, memang amis sedikit. Ada manisnya lagi? Enak tapi enak. Oh iya, Fems, usaha budidaya udang itu menjanjikan banget, Fems. Sejak pertengahan tahun 2020, udang galah asal Indonesia malah menembus pasar Tiongkok, Jepang, hingga Amerika. Indonesia memang mendunia, Fems. Luar biasa.
Kalau di Boyolali ini, fans, udang langsung disortir berdasarkan ukurannya. Udang ukuran sedang dan besar akan dijual ke pasaran, sedangkan yang ukuran kecil akan dikembalikan lagi ke kolam. Selain udang utuh, ada juga nih udang yang dijual udah dikupas. Nah, asiknya lagi nih, fans, kulit udangnya juga nggak kebuang gitu aja, tapi bisa dimanfaatkan jadi kaldu. Caranya, siapkan kulit udang galah yang udah dicuci bersih. Kemudian, siapkan juga nih bumbu-bumbunya. Kalau udah, rebus dulu nih kulit udangnya. Sambil nunggu matang, haluskan bumbu-bumbu. Kemudian, haluskan semua kulit udang dengan blender. Setelah itu, tumis kulit udang yang udah halus dengan bumbu yang dihaluskan tadi. Masukkan deh daun salam, jahe, dan lengkuas. Sekalian juga, fams, kulit udang yang udah dihalusin tadi. Karena bahan utamanya dari kulit udang segar, rasanya dijamin gurih, fams. Kalau kandungan air pada tumisan udah berkurang, lanjut dikasih garam. Terus lanjut aduk-aduk sampai mengkristal. Kalau udah kering, selanjutnya dikemas, fams. Penyimpanan dalam wadah yang tertutup rapat. Kaldu ini bisa tahan sampai 4 bulan loh. Kulit udang juga kaya kandungan gizi, fams. Salah satunya adalah kalsium. 1 botol kaldu kulit udang aja nih, ini harganya cuma ceban alias 10.000 aja. Wah, mantep kan? Kaldu ini bisa jadi pengganti MSG. Hehe, buat penyedap masakan. Untuk udang galah segarnya dijual seharga Rp85.000 per kilogram. Ada lagi nih, fams, tempat makan yang udah eksis dalam hal penyajian olahan seafood, termasuk olahan dari udang galah yang ukuran jumbo. Tapi ntar dulu ya, fams, kalian bisa bedain nggak mana itu udang galah dan mana itu lobster? Nih, biar nggak malu-maluin. Kalau pas diajak makan seafood, nih, Joy kasih tips ya. Gimana bedain udang galah dan lobster? Secara fisik, udang nggak punya capit seperti halnya lobster. Udang umumnya tumbuh dengan ukuran 8-12 inch. Kalau lobster, ukuran badannya bisa 2 kali ukuran maksimal udang. Nah, udah paham, yes? Kalau udah paham, langsung kita belah aja udangnya. Wush! Panggangannya manggil-manggil tuh, fams. Tinggal olesi butter aja di badan udangnya. Terus, panggang sampai warnanya berubah merah. Oh iya, fams, sambil nunggu udangnya sampai masak, jangan lupa dibumbui dengan beberapa rempah agar rasanya super lazis. Fams, konsep seafood platter emang jadi inceran penikmat kuliner di jagat media sosial sampai jagat raya. Nah, komposisi dalam satu food platter ini biasanya terdiri dari beberapa bentuk yang tergantung bahan dan temanya. Umumnya satu hidangan platter berisi dari sayuran, daging, karbo, sampai buah-buahan. Yes, seafood platternya udah lengkap nih. Tinggal cari menu satu lagi biar kenyangnya maksimal. Kalau pakai udang galah ukuran jumbo, untuk jenis roti lapis ini kita pakai udang yang unyu-unyu, fams. Dimasak dengan saus cajun yang punya rasa pedas khas Amerika Latin. Ditumis sampai tekstur udangnya empuk dan bumbu cajunnya meresap sempurna. Untuk jenis rotinya menggunakan roti yang biasa digunakan dalam makanan hotdog. Udang ditata berjajar rapi dengan olesan saus cajun yang buat rasanya makin ciamik. Tenang ya, fams, mengkonsumsi seafood gak melulu soal kolesterol kok. Asal kombinasi makanan yang kalian pilih benar-benar pas. Selain itu, cara mengolahnya juga harus benar pastinya. Soalnya rugi banget kan kalau nggak mau nyicipin makanan seenak ini. Yoi gak? Seafood bukan cuma enak disantap aja nih, fams. Hewan laut yang memiliki cangkang juga bisa kok dibuat kerajinan. Kayak lobster ini nih. Kamu pastinya nggak nyangka ada kerajinan dari cangkang lobster. Emang nggak bau amis ya? Yang enggak lah, fams. Yang diolah cuma cangkangnya aja. Kalau dagingnya masuk ke dalam perut. Hehehe, enak sih. Fams, kerajinan cangkang lobster ini sudah ditekuni Kang Dedi sejak tahun 2005 lalu. Soalnya di Pangandaran, lobster jumlahnya termasuk banyak, fams. Untuk dibuat kerajinan, keluarkan dulu nih daging lobsternya. Pisahkan antara badan dengan kepala lobster. Lalu, gunakan pangkal sendok untuk mencokal daging lobster. Jangan sampai ada daging yang tersisa ya. Hati-hati, jangan sampai salah. Kalau daging lobster ini udah keluar dari cangkang, cuci bersih. Lalu, awetkan dengan cairan khusus di atas styrofoam. Ketika diawetkan, bentuk cangkang lobster ini dengan disangga menggunakan lidi. Kemudian jemur selama 1 jam, fams. Baru deh, cangkang digunakan untuk membuat kerajinan.
Kali ini kita coba membuat jam dinding dengan hiasan cangkang lobster. Siapkan frame kayu yang telah dilumuri lem dan taburi pasir pantai. Jemur sampai kering. Setelah kering, tempelkan cangkang lobster di dalam frame dengan lem kayu. Tempelkan juga aneka jenis kerang dan karang. Untuk mempercantik isi framenya, pasang jarum jam pada frame. Jadi deh, jam dinding cangkang lobster. Peminat kerajinan lobster ini gak hanya dari Pulau Jawa dan Sumatera aja. Dari negeri tetangga Malaysia, ternyata sangat mengaguminya nih fams. Jenisnya juga beragam, mulai dari harga puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Wah, keren deh pokoknya. Nah fams, sudah 45 menit nih kita menemani kamu pagi ini. Semoga Ragam Indonesia episode ini bisa menjadi tontonan yang berarti ya fams. Sampai jumpa besok di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Oh my wow!